Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah nak, pertemuan kali ini Bu Septi akan membahas tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya sayang ya, dengan mengawali surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama adalah tanda-tanda datangnya siang dan terjadinya bayangan benda. Sikap yang akan dikembangkan, rasa ingin tahu, disiplin, dan peduli terhadap lingkungan. Yuk sama-sama kita baca. Kegiatan siang hari. Suasana pagi berganti siang. Matahari semakin tampak tinggi. Udara terasa panas. Jam pelajaran di sekolah telah selesai. Anak-anak pun boleh pulang. Mereka akan menjalani kegiatan di siang hari. Yuk, ikuti kegiatan mereka di siang hari. Nah, sekarang kita lanjut ke ayo mengamati. Ya, mengamati tanda-tanda datangnya siang. Perhatikan gambar berikut, tuliskan waktu keadaan gambar tersebut pada titik-titik di bawah ini. Yang pertama, kalau ada nih, mataharinya baru mau terbit ya. Terus ayamnya bunyi kukuruyung. Itu suasana apa? Suasana apa? Pagi. Lalu, nah sekarang mataharinya sudah terbit ya. Nah, hewan pun mencari makan. Suasana apa itu, nak? Suasana siang hari. Lalu, nah kalau ada bulan, ada bintang, itu suasana apa, nak? Suasana malam. Nah, setelah kalian mengetahui suasana pagi, siang, dan malam, nah kita amati perbedaan kedua gambar ini, nak. Nah, yang ini disebutnya apa, sayang? Nah, ini pagi hari atau apa? Yang baru mau muncul ya. Ini pagi hari dia baru mau muncul. Lalu yang ini sayang, karena ini hari sudah siang. Ceritakan kepada temanmu di depan kelas. 1. Sebutkan perbedaan suasana pagi dan siang hari. Apa itu perbedaannya, nak? Nah, nomor 1 adalah pagi hari udara sejuk dan siang hari udara panas. Yang kedua, mengapa ada bayang-bayang pohon? Apa, nak? Karena adanya sinar matahari yang terhalang suatu benda. Makanya terjadilah bayangan. Mengapa daun pepohonan bergerak-gerak? Kenapa dia? Karena adanya angin. Yang keempat, sebutkan tanda-tanda datangnya waktu siang. Apa? Tanda-tanda datang waktu ini udara panas ya. Lalu matahari tepat berada di atas kepala kita. Itu juga merupakan tanda-tanda datangnya waktu siang. Nah, sekarang lakukan percobaan ya. Pada ini terbit ya, nak ya. Misalkan terbit, pada waktu pagi hari matahari bersinar lembut. Jarak matahari masih berada jauh di ufuk timur. Pada waktu pagi belum terlihat adanya bayang-bayang benda yang jelas. Nah, di sini ya, ini waktu pagi hari dan di sini semakin tinggi matahari, maka bayangan semakin
pendek karena dia tepat berada di atas kepala kita. Nah, pagi dan sore hari itu bayangan panjang dari benda tersebut ya. Nah, ketika matahari mulai meninggi, benda yang terkena sinar matahari menghasilkan bayangan. Bayangan timbul karena cahaya matahari terhalang suatu benda ya, Nak ya. Kenapa dia ada bayangan? Karena adanya pantulan sinar matahari yang terhalang suatu benda, maka terciptalah bayangan. Bayangan benda merupakan keadaan lebih gelap dari tempat di sekitarnya. Pada waktu pagi, bayangan berada di sebelah barat, menjauh dari matahari. Semakin matahari meninggi, panasnya semakin terik. Bayangan yang terjadi semakin jelas, tapi dia semakin pendek. Ya. Bayangan adanya di bawah kaki kita. Nah, sekarang Bu Septi mau ini nak, kamu jawab pertanyaan yang di bawah ini. Maaf. Kalau tengah hari, ini tengah hari ya nak ya. Kamu berdiri tegak di halaman. Apakah terlihat bayang-bayangmu? Tanyakan kepadamu mengapa kamu tidak melihat bayang-bayangmu. Ya, bayangan itu terlihat pendek karena apa? Karena bayangan persis di bawah kaki kita ya. Nah, menarik kesimpulan hasil percobaan. Mengapa dapat timbul bayangan suatu benda? Kenapa, Nak? Karena cahaya matahari terhalang suatu benda. Mengapa semakin siang bayangan semakin jelas namun semakin pendek? Apa? Karena kedudukan matahari yang berada di atas kepala kita. Yang ketiga, mengapa di tengah hari bayangan-bayangan benda yang berdiri tegak tidak tampak jelas? Karena matahari pada siang hari berada tepat di kepala kita. Siapakah yang mengatur semua itu? Siapa? Allah ya. Oke, lanjut kita ke materi yang akan kita pelajari pada pagi ini adalah apa? Kegiatan di siang hari, menyusun huruf, dan perbuatan baik dan buruk. Sikap yang akan dikembangkan, yang pertama rasa ingin tahu, berpikir kritis, disiplin, dan kreatif. Nah, mengamati gambar, berbagai kegiatan, perhatikan gambar ya. Nah, di sini mereka tidak berlari-larian dalam kelas, merapikan alat-alat belajar, makan sambil duduk, mengetuk pintu atau mengucap salam jika ingin masuk ke ruang guru, mencuci tangan, membuang sampah pada tempatnya. Nah, semua gambar di sini adalah kegiatan yang baik. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke dalam bacaan ya. Matahari terus bergerak naik. Sinarnya semakin terik. Udara pun terasa semakin panas. Banyak anak yang merasa lelah dan gerah. Ada saja anak yang berlaku tidak tertib. Misalnya duduk seenaknya. Gaduh itu artinya berisik ya nak. Tidur dan sebagainya. Namun masih banyak anak yang tetap melakukan atau berlaku tertib. Kalian harus membiasakan diri berlaku tertib ya. Coba sekarang kita jawab soalnya nak. Terangkan keadaan siang hari. Nah, di sini udah ada ya nak. Sinarnya semakin terik atau udaranya semakin panas. Yang kedua, apa yang dirasakan anak-anak? Apa? Merasa lelah dan gerah. Yang ketiga, mengapa ada anak yang berlaku tidak tertib? Karena lelah dan gerah ya. Yang keempat, sebutkan contoh perilaku tertib. Misalkan, duduk dengan baik. Sebutkan contoh perilaku tidak tertib, sayang. Gaduh dan tidur ya. Tadi bisa tuh nyebutnya tertib ya. Gaduh dan tidur. Masa gurunya lagi menjelaskan kaliannya tidur atau gaduh? Nah, bagaimana penilaianmu terhadap perilaku seperti itu? Sikap yang tidak baik yang tidak perlu dicontoh. Oke, sekarang
perhatikan gambar. Tandai checklist perbuatan yang tidak tertib pada kotak. Kira-kira yang mana aja ya? Nah, yang buang sampah sembarangan tuh. Lalu yang kedua gimana? Yang tidur ketika guru menjelaskan. Lalu yang keempat mana, Nak? Nah, yang naik-naik bangku ya, lari-larian di atas bangku. Yang kelima yang mana, sayang? Yang mencoret-coret tembok sekolah. Yang keempat yang mana, Nak? Nah, yang keempat yang menjahili temannya. Perbuatan itu semua adalah perbuatan yang tidak tertib, yang tidak perlu dicontoh ada atau yang tidak boleh lakukan. Nah, menyusun huruf menjadi kata. Kalian telah mengenal bentuk-bentuk huruf. Nah, sekarang ini hurufnya acak-acakan, Nak. Kita rapikan sama-sama ya, Nak. Nah, sekarang ada kina. Itu apa kina? Naik, pinter, Nak. Nasir, kira-kira apa ya? Yang berhubungan dengan matahari. Ya, sinar. Kerit, masih yang berhubungan dengan matahari apa, Nak? Terik, pintar. Napas. Napas sudah benar, Bu. Nah, tapi ini maksudnya bukan napas ya, tapi apa, Nak? Panas. Helal. Sama, masih berhubungan dengan matahari. Tadi yang kita belajar di kelas. Kalau panas, gerah. Apa yang le? Lelah. Dagu. Ah, ini udah pada tahu semuanya. Apa, Nak? Ya, gaduh. Durit. Apa ya kira-kira durit? Durit apa? Ya, tidur. Bitter. Apa bitter? Bitter itu terbit ya. Terbit atau bisa juga tertib ya, Nak ya. Jadi dia bisa dua kata ya. Terserah kalian mau yang mana aja boleh. Nah, sekarang kalian nanti setelah Bu Septi menjelaskan ini nih tadi, Nak ya, sudah dirapikan, kalian buat kalimatnya di sini ya. Kalimatnya 3 saja. Gunakan kata-kata tersebut untuk menyusun kalimat. Misalkan Bu Septi contohkan nomor 1 itu sinar ya. Sinar matahari. Nah, lanjutin apa? Terik, matahari. Pada siang hari sangatlah gitu panas atau apa ya. Nanti kalian buat 3 saja ya. 1, 2, 3 ya. Nggak usah terlalu panjang kalimatnya. Oke. Nah, di sini menyusun kata ya, Nak ya. Ini oke. Menyusun kata nanti boleh kalian eh lakukan di rumah ya, bermain menyusun huruf menjadi kata sama tadi misalkan katanya masih belum berurutan. Jadi kamu susun nanti ya. Nah, alhamdulillah kita selesai pelajaran hari ini. Sedikit kan, Nak ya? Oke, mudah-mudahan pelajaran hari ini kalian dapat terima dengan baik ya, sayang ya. Semoga kita selalu sehat, keluarga kalian sehat, keluarga kita semua sehat, dan jangan lupa berdoa agar kita bisa melakukan belajar bersama secara tatap muka nanti di kelas ya, sayang ya. Bu Septi cukupkan pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.